uang deh, aku kosongin dulu nih ATM rekening bank, mau manifest 100 juta lebih Quantum Jam, lalu lepasin, lalu udah lupain, seru-seruan aja. Kalau ada yang kesel, 100 juta masuk rekening BCA, sinyal semesta, 100 juta masuk. Terjadi nggak sampai sebulan terjadi. Polanya kayak gitu, naikin lagi 200 juta. Nah kayak gitu teman-teman, naikin. Coba aja nih teman-teman yang belum manifest, cobain deh 10 juta deh dapat uang kaget deh, dari mana nggak tahu deh, terserah semesta aja. Cobain Quantum Jamin dulu. Oke, teman-teman semua. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Semangat terus ya. Walaupun di grup ini ceritanya ada PR ceritanya, tapi kan sebetulnya udah berkelimpahan. Cuma tinggal menyamakan frekuensi sama judul PR-nya, tinggal sesering mungkin memahami keutuhan, tinggal kita belajar jadi detektif kecil. Kenapa ya peristiwa ini terjadi dalam kehidupan kita, rasanya apa, rasanya misalnya khawatir, rasanya misalnya cemas, rasanya misalnya bingung atau takut. Nah, judul rasa itulah yang kita flashback ke masa sebelumnya. Ada peristiwa apa yang menghadirkan rasa itu yang saat itu belum kita terima, belum bisa kita terima, bahkan kita tolak, bahkan kita abaikan rasa itu untuk kita sadari penuh gitu. Karena sebenarnya substansi dari semua peristiwa saat ini itu nggak akan keluar dari sebuah hukum yang namanya hukum law of projection. Nah, maksudnya law of projection apa? Law of projection itu artinya apa yang terjadi dalam realita kali ini itu betul-betul gambaran dari pantulan. Gambaran dari pantulan, gambaran dari refleksi apa yang terjadi sama kita di masa lalu dalam sikap kita melihat sebuah peristiwa tidak kita terima dan kita tidak alirkan energinya. Kita tolak, kita nggak terima itu, kita tahan, kita pendem, nggak dibiarkan mengalir. Nah, terjadilah looping di situ karena kita tolak. Nah, gambaran looping itulah yang terjadi di dalam realita situasi kita saat ini, entah itu nggak nyaman, entah itu deg-degan, entah itu takut, entah itu khawatir gitu. Nah, itu tuh yang paling penting gitu, karena sebetulnya kalau seandainya itu disadari permasalahannya, kita pahami substansi inti dari apa aja yang belum bisa keterima, dan kita flashback ke masa lalu dan akhirnya kita izinkan kita merasakan penuh, kita izinkan larut ke cinta murni tanpa batas. Biasanya kalau itu udah ada penerimaan dan kita izinkan larut, isi laptop berubah, otomatis realita berubah. Hukum semestanya pasti akan berjalan seperti itu, dan masalahnya akan terurai dengan sendirinya gitu, perlahan terurai dan ada solusi. Entah bagaimana skenario ceritanya, itu sama seperti Harley aku waktu itu gitu, mandek, nggak ada solusi hampir 1,5 sampai 2 tahun lah. Tapi ketika data dipahami bahwa itu harus diterima, dirasakan, ditambah lagi pakai Quantum Jam, kita merasakan itu terjadi di sekarang, akhirnya solusi ada, pintu terbuka, terurai sendiri, hilang aja masalahnya. Begitupun waktu itu sama situasi orang-orang di sekitar aku waktu itu, waduh benar-benar penuh tekanan banget. Nah, itu juga ikut hilang tuh dengan sendirinya. Si teman-teman toksik gitu ya, teman-teman toksik atau orang-orang, kolega atau apapun tuh yang kayaknya bikin sakit perut gitu, itu nggak tahu pada kemana tuh. Sekarang udah nggak ada lagi orang-orang itu, nggak tahu kemana gitu. Bersamaan dengan perubahan dalam kita gitu, itu juga ikut berubah gitu. Nah, sebelum masuk ke hutang,
Aku mau dengar dulu cerita dari teman-teman untuk nanti kita terakhir kita rilis bareng-bareng. Ada yang mau tanya atau ada yang mau ngungkapin nggak dari kesempatan Zoom ini? Viva bantu pilihin siapa yang mau ngomong pertama. Silakan. Halo. Teman-teman ada nggak yang mau nanya? Saya bisa nggak? Siapa? Mau nanya. Kakak siapa? Kakak Ratna Sari kah? Kak Ya. Ratna. Oke, Kak Ratna. Ya, Gimana Kak Ratna? Kak Ratna batch berapa, kota mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kak. Insya Allah sampai ini bisa. Sama-sama. Dari Manado. Manado, oke. Kemarin sama jadi waktu jadi untuk materi saya sudah menguasai. Kebetulan sebelum ikut Zoom kelasnya Mbak itu, aku kan nonton di kebetulan waktu itu aku yang ini Mbak sebelum ikut aku sudah dapat waktu konsumsi itu aku 25 juta, aku dapat 50 juta, terus tahunku dari rencana itu 15 juta lunas tanpa aku mengeluarkan uang. Itu. Oh, jadi sempat ada rezeki masuk ya setelah lakukan daily rutin. Iya. Iya. Oh, jadi waktu itu utang 15 juta, ini lunas malah dapat 50 juta. Gitu. Masya Allah, itu apa yang dilakukan Mbak Ratna Sari? Keren. Aku cuma ikut konsumsi yang Mbak bilang itu. Sebelumnya aku keluarkan dulu ini semua emosi aku itu. Aku kan orangnya memang nggak suka mengeluarkan marah itu aja. Aku tahan gitu. Terus aku lepasin semua emosi aku lepasin. Terus aku ikut caranya Mbak itu konsumsi, terus dilepaskan. Itu cuma dalam waktu 5 hari Mbak itu. Waktu itu aku udah harus belum sempat. Udah lunas. Itu bukan aku, tapi orang lain. Oh, jadi Mbak lakukan quantum jam. Aku izin Mbak Eva, aku jadiin co-host ya, buat bisa mute teman-teman yang bocor ininya, suaranya. Iya Mbak. Mbak Eva, please. silakan. Ya. Terus Mbak Ratna Sari, terus gimana? Terus setelah itu aku sebelum ikut tiap pagi aku orang siapapun yang orang-orang itu bahkan lebih sih keluarga aku dulu, orang-orangnya yang ada sempat nggak enakan ya sama aku doakan, aku lepasin semua emosi itu. Nah, terus yang untuk sekarang ini karena aku lagi punya satu ya urgen, sudah aku lakukan semua siap-siap caranya Mbak, aku juga sudah lepasin, aku yakin ini berproses. Tapi aku maunya ini untuk sore ini aku mau lepasin sama Mbak ya. Ini aku masih punya kewajiban untuk bayar biaya sekolah anak itu masih 137 juta Mbak. 137 juta untuk anak sekolah. Oke. Ya. Deadline-nya kapan? Di pemberitahuan sih tanggal 31 Januari, tapi aku Oke. 31 Januari. Oke. 31 Januari berarti 4 hari lagi berarti ya? Iya, tapi aku udah kayak gimana ya? Kayak ada sinyal-sinyal bahwa itu pasti bisa lunas sih, pasti. Dan the law of assumption, kalau kita mengasumsikan ini mudah, ini ringan, ini mungkin, ini terurai, ini bisa, itu kejadiannya gitu. Kalau kita mengasumsikan kayaknya susah, aduh kayaknya gimana ya udah, yang kamu asumsikan yang dikasih sama semesta gitu. Terus kita kan udah tahu ya, ada surat apa tuh Pak Edi yang hanya senda gurau itu. Jangan terlalu serius ya.
Iya, Surat aku udah apa asalnya bukan? Al-Ankabut ya, bener nggak sih? Al-Ankabut. Iya. Semakin nggak serius, semakin happy, semakin santai, justru malah selaras dengan vibrasinya semesta malah semakin terjadi. Tapi di dalam tegang, di dalam bingung, di dalam kalut, di dalam situasi yang terlalu tegang, malah nggak terjadi karena nggak sesuai sama vibrasi naturalnya semesta dan uang. Gitu. Iya Mbak, Itu inget terus deh, rumus itu. Aku relax, terus aku tuh, aku bersyukur terus setiap hari tuh aku bersyukur, setelah sholat aku bersyukur. Apapun yang aku dapat hari ini, sekecil apapun aku sangat-sangat bersyukur dan bahagia. Aku selalu menyamakan persepsi itu di atas 200. Aku nggak pernah di bawah dan aku yakin pasti 173 itu akan lunas-lunasnya karena Allah baik, sangat-sangat baik. Aku sangat connect sekali dengan quantum gem Mbak, dan apa Mbak bilang itu prasangka baik kita Allah itu harus di atas rata-rata. Itu aku gunakan. Out of the box jauh. Maksudnya di atas rata-rata gimana sih Teh Febi? Maksudnya gini, waktu Harley-ku belum keluar, aku dimarahin sama customer lain gitu ya, dalam judul lain. Dimarahin. Aku cuma lihat gini, sticknya semesta ini Harley mau keluar, Allah baik banget gitu. Ya. Itu kan prasangka baiknya di atas rata-rata. Orang lagi dimarahin, orang mau pasti mikir gimana. Tapi semakin banyak kita mengungkapkan prasangka baik itu, kita merespon, kita nih rumusnya yang selalu aku bilang, abaikan realita. Oke, abaikan realita. Realita itu kan gambaran di layar, itu adalah gambaran dari realita sekunder. Sekunder itu bukan yang inti, pantulan. Tapi realita primernya itu kan data di dalam bagasi emosi kita, data dalam diri gitu. Itu realitas primernya. Nah, realitas primernya itu yang harus memancarkan kebaikan, kenyamanan. Aku kalau ada anak aku yang bandel misalnya, aduh Adam jangan kayak gitu, nanti ibu beli mobil Jenik baru nih yang 2025, Jenik hybrid gitu. Jadi aku bercandain aja kadang kalau lagi kesel sama anak kan kadang-kala ada kayak gitu. Jangan kayak gitu nak, nanti mobil Jenik ibu dateng warna hitam 2025 hybrid terbaru yang ada rooftopnya tuh, ada panoramik keren. Padahal lagi kesel, tapi kan kita udah tahu hidup cuma permainan. Jangan terlalu serius ya Pak Edi. Oke Pak Edi. Mbak, satu lagi Mbak ya. Susah Bu. Boleh. Gini, sebetulnya Mbak Ratnasari ketika sudah pernah ada manifest sekali, itu akan gampang banget diulang-ulangnya. Kayak aku. Sekali terjadi Harley, terjadi lagi pernikahan, terjadi lagi rumah terjadi, itu akan diikutin sama yang lain karena udah copy data di sekali. Rasanya kayak gitu, tinggal ingetin polanya kayak gimana, ulangin lagi. Makanya untuk teman-teman yang punya goals gede, awalin dulu dari yang kecil biar ngerasain dulu yang kecil, kayak gini polanya, baru naik gitu. Naik. Iya, aku dulu gitu juga. Waktu itu kan Harley ya, terus berikutnya suami, berikutnya apa-apa, terus berikutnya aku uang deh, aku kosongin dulu nih ATM rekening bank. Mau manifest 100 juta lebih. Quantum Gem, lalu lepasin, lalu udah lupain, seru-seruan aja. Kalau ada yang kesel, 100 juta masuk rekening BCA. Sinyal semesta, 100 juta masuk. Terjadi nggak sampai sebulan terjadi. Polanya kayak gitu, naikin lagi 200 juta. Nah kayak gitu teman-teman, naikin. Coba aja nih teman-teman yang belum manifest, cobain deh 10 juta deh, dapat uang kaget deh, dari mana nggak tahu deh, terserah semesta aja. Cobain Quantum Gemin dulu. Nanti latih, nanti baru dapat feel yang hutang 1M, misalnya hutang berapa gitu. Teh, kalau saya tanya ada itu gimana tadi? Ini Teh tadi
Aku memang awalnya itu konsumnya aku itu hanya uang 25 juta aku, Mbak. Dan pokoknya aku itu kayak Mbak bilang pakai 5 indera untuk 5 panca indera bersensasi kasih bahan bakar roket emas. Pokoknya aku bayangkan uang 25 juta itu 2 bandel 10 juta, satu bandelnya 5 juta. Aku rasakan kayak aku udah pegang uang itu, aku cium baunya uang itu, tapi pas awalnya aku tuh dapat yang lebih dari 25 juta itu 2 kali lipat, 50 juta lagi, dan itu cuma dikasih. Tuh coba Japri tuh ngobrol sama Bu Ratna, Pak Edi kecil-kecilan dulu tuh caranya gimana. Pertama melepas dulu cara dia gimana gitu. Dan nanti cara melepas yang aku sampaikan di kelas Zoom dieksplor ya teman-teman, jadi alat teman-teman sendiri. Kayak waktu kemarin Zoom yang kapan ya Rif ya? Yang ada yang sakit waktu itu siapa ya, Naila atau siapa ya Rif, aku lupa tuh. Naila, yang sakit bener, asma itu loh. Nazla. Keren menurut aku keren gitu loh. Aku ajarin awan hitamnya di ruangan, dia buatnya awan hitam di tubuh dia. Dan itu buat dia nyaman cara kayak gitu. Dan akhirnya sakit asma dia yang tadinya dia harus minum obat, ada asma, ada alergi, pakai cara awan hitam di dalam tubuh, gambarkan keresahan itu awan hitamnya. Bayangkan pada saat narik nafas, energi tanpa batas masuk, energi Allah masuk, energi kelimpahan masuk, energi kesehatan masuk. Nah, energi kesehatan itu dibayangin sama Naila sebagai cahaya yang putih, terang. Nah, di dalam tubuh dia ada sakit asma. Dia lagi ngerasain sakit asma sama alergi. Nah, sakit itu dibayangkan awan hitam ada di dalam tubuh dia itu digambarkan banyak asap hitam. Nah, ketika dia menghirup nafas, masuk berupa energi tanpa batas yang putih, terang. Si putih terang berupa energi tanpa batas itu dia membuat awan hitam itu jadi terurai, kosong kayak di saring gitu loh. Akhirnya awan hitamnya keluar lewat napas dia, keluar, badan dia jadi putih semua. Itu berapa kali putaran gitu loh, tarik napas, energi tanpa batas masuk berupa hutang, dimodif aja. Kalau ini kan sakit asma, kalau ini berupa hutang. Kalau ada teman-teman lagi, misalnya jodohnya belum datang-datang, anggap aja jodoh lo belum datang, ada awan hitam misal. Atau utang belum lunas, ya berarti ada awan hitam dong. Bener nggak sih? Dimodif gitu aja seru-seruan. Ya, dimodif gitu. Nah, kenapa Mbak Endah? Kalau di Pegadaian kan itu bukan hutang ya? Kalau di Pegadaian gimana? Sama aja, rasanya apa yang Mbak rasain? Rasa properti atau emasnya ada di Pegadaian, rasa yang Mbak Endah rasakan apa? Cemas. Apa rasanya? Cemas. Takut. Nah, bisa tetap. Cemas, takut. Nah, cemas, takut itu bayangkan seperti awan hitam yang ada di tubuh. Sebenarnya kayak Mbak, bukan utang TVB, tapi barang ada di sana takut hilang. Sama aja kayak ada utang, rasanya apa? Sama, cemas takut juga gitu. Si judul rasanya ini. Nah, judul rasa cemas dan takutnya ini diterima dulu, Teh Endah. Oh, diterima dulu. Ya. Di welcoming dulu. Dirasakan penuh dulu, seperti Mbak menerima cinta, seperti Mbak menerima kebaikan. Bukankah segalanya sudah keutuhan? Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Kebahagiaan diterima, kesedihan diterima sebagai sebuah keutuhan, sebagai sebuah sajian dari Allah, dari semesta. Kita terima dulu, itu kuncinya. Nggak langsung dilepas. Kalau langsung dilepas, itu tetap looping. Kunci dari dia terurai, akhirnya kembali ke cinta murni tanpa batas adalah kesediaan kita untuk menerima dia. Duduk sama rasa nggak enak itu, berdamai sama rasa itu, peluk. Seperti yang sering aku juga bilang ke teman-teman kalau aku Zoom. Kalau teman-teman tahu, mungkin udah ada yang punya anak. Anak aku tuh kalau berantem sama kakaknya, adik kakak suka jerit, Adam.
gitu tantum gitu loh, nangis jerit nggak bisa dihandle sama bibi mbaknya sama neneknya, nggak bisa dihandle, kadang-kala nggak bisa dihandle. Kalau aku marahin artinya aku tolak dia kayak gitu, semakin jadi nggak berhenti itu nangis. Tapi Kalau saat menerima seluruh itu sampai berhentinya itu sampai kita merasa bagaimana? Kita sampai berhenti. agak reda, agak ringan. Oh. Diem kayak gini nih, waktu aku ngeredain anak aku yang tantum, yang nangis, aku bilang gini, Adam sini nak, sini ibu peluk, sini sayang, sini. Emang aku pengen marahin balik, pengen, lu gimana sih kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh gitu, harusnya kan biasanya gitu. Ini nggak, Adam sini, nerima gitu, nerima dia apa adanya, sini, yuk ibu peluk. Akhirnya dari dia sampai dia diem. Nah, rasa nggak enak yang Mbak Endah ini, cemas, takut, kan nggak enak rasanya. Duduk dulu sebentar, stop dulu sebentar, stop, pikirannya ditenangin. Nanti kita bagian ngerilis di terakhir, oke? Ya, Mbak Viva ya. Tadi ada Mbak Ratna yang 137, terus ada Mbak Endah, propertinya ada di angka XXX. Tapi sebenarnya bukan kisahnya, bukan ceritanya, bukan peristiwanya yang kita angkat. Rasanya itu kan emosi. Emosi itu adalah energi motion. Energi yang bergerak. Emosinya, rasanya, emotion, energi motion, energi yang bergerak, energi yang harusnya bergerak sama Mbak disumbat. Maksudnya disumbat gimana? Ya itu nggak diterima. Dia jadi ada sumbatan, dia jadi looping. Berarti selama ini kita terjebak dalam peristiwa-peristiwa ya. Jadi sebetulnya sama tapi beda-beda peristiwa ya. Betul, itu namanya looping. Nah, si cerita Mbak tentang cemas, tentang takut ini, dia berasal dari kisah masa kecil Mbak yang belum diterima. Nanti kita cek bareng-bareng. Selama itu belum Mbak terima, dia akan looping terus, Mbak. Tapi susah juga Teh untuk memetani itu. Nggak ada yang susah Mbak, cuma keputusan untuk Mbak mau lepasin dari penolakan itu atau Mbak mau tetap pegangin. Segampang gini, Teh Febi, si pulpen mau dipegangin terus atau mau dilepas? Enggak, aku mau lepas. Gampang nggak ngelepasnya? Copot tuh. Segampang Mbak bilang, iya aku mau melepaskan penolakan, segampang gitu Mbak sebenarnya. Segampang itu. Kalau kita belum tahu titik, ya inilah akarnya gitu, itu gimana? Itu tadi udah ketemu rasanya apa? Itu udah ketemu barusan. Dengar kata pegadaian tadi itu, tadi Mbak udah keluar kalimatnya. Cemas, takut, udah cukup. Nanti kita flashback. Rasa cemas, rasa takut itu. Ketika itu udah terurai di realitas primer kita, di endapan emosi kita, otomatis kalau data di laptopnya udah kosong, mantulin apa dia di layar? Nggak ada apa-apa. Di realita nanti akan ngikutin, tapi seiring dengan kita konstan melepas penolakan. Ini sebenarnya seni dalam kehidupan gitu. Karena aslinya gini, aslinya energi tanpa batas ini idealnya itu dia infinity. Infinity itu alirannya kayak angka 8 gitu loh, Viva. Angka 8 itu kan nggak keputus ya. Dia ngalir gitu. Nah, ngalir gitu, ngalir. Harusnya dia ngalir. Harusnya dia mengalir. Tapi kan kita belum ngerti tentang hukum keutuhan yang harus kita terima dua-duanya. Mbak Endah kan sendal jepitnya kanan-kanan ya Mbak? Apa kanan-kiri sih Mbak? Yang selama ini masih kanan-kanan. Belum kanan kiri. Karena enggak tahu. Kita simpel banget harus belajar dari sendal jepit ini. Belum tahu belajar dari sendal jepit. Belum tahu, jadi tahu satu sisi. Enggak apa-apa Mbak, kan jujur. Yang penting tahu background cerita ini semua Allah udah bilang sama kita jangan terlalu serius. Terus kalau Allah bilang
hidup cuma permainan, jangan terlalu serius. Terus kitanya serius. Serius gimana sih? Orang Saya itu. serius, di dalam gak serius ada solusi, dalam terlalu serius malah jadi tegang, malah jadi looping. Unik ya, unik banget. Kalau nggak serius malah jadi ada solusi, itu kenyataan dalam hidup aku. Semakin gak serius nanti si Jeniknya bakal datang ini. Gak tahu nih dicatat aja, Fa. Aku udah mulai ngomong Jenik, kapan ntar Jenik benerannya datang kapan? Gitu. Oke, Fa, dikasih kesempatan teman-teman yang lain, Fa. Pak Wayan Saya coba, kalau- Pak Wayan. Ya. Pak Wayan. Mau tanya kan? Siapa, Fa, yang dikasih kesempatan dulu, Fa? Pak Wayan, Pak Wayan teh. Oke, Pak Wayan Bali. Ya. Pak Wayan boleh buka mic-nya nggak? Hai Pak Wayan, halo Denpasar Bali, hai. Thank you so much Pak Wayan, support buat adik-adik yatim, thank you ya. Suaranya nggak ada, Fa. Pak Wayan suaranya nggak ada, Fa. Oh bisa ya? Pak Wayan, halo. Teman-teman dengar suara Pak Wayan nggak? Enggak teh, enggak dengar. Oh, udah. nggak kedengeran. Pak Wayan bisa dinaikin volumenya nggak? Pak, volumenya Pak dinaikin. Volume di itunya, di Zoom-nya. Atau ada. yang gambar mic itu Bapak buka deh yang merah-merah. Siapa tahu di mute. Gimana? Tadi saya juga kesulitan. Enggak Pak Wayan, yang mic-nya itu. Kayaknya Pak Wayan nggak di mute, soalnya di sini nggak ada simbol mute. Kayaknya volumenya Pak Wayan mesti dinaikin dari 5% mungkin jadi 85%. Coba. Teh, saya tanya dulu teh. Oke, sambil nunggu Pak Wayan, Bu Fa, Bu Retno kan? Ya? Iya, Oh ya boleh Bu Retno duluan deh. Dari Sambil mana nunggu. Bu? dari Surabaya. Oke. Oh ya. Iya. Ya. Gini teh, saya mau tanya, kalau Quantum Jam itu saya kok membayangkan kok wajahnya teh Baby yang muncul. Jadi saya sampai bingung. Jadi senyumnya Teh Baby yang muncul. Oh gitu ya. Iya, apa saya karena terlalu serius atau gimana itu? Oh gitu ya. Malah wajah Iya. aku yang muncul nggak Bu? Iya. Oh, itu lagi Quantum Jamin apa Bu? Ya saya kan ini ada utang di ini. Saya kan suka cicil emas di Pegadaian. Ya. Lalu? Jadi saya ini Quantum Jam biar cepat selesai gitu loh. Oke. Taunya yang muncul malah wajah Teh Baby. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting Ibu gambarkan, walaupun wajah aku muncul di situ, Ibu gambarkan hutangnya itu kayak awan hitamnya diizinkan untuk keluar pintu depan, terurai kembali ke cinta murni tanpa batas sampai awan hitam hutangnya itu kosong. Oh iya. Nanti bareng-bareng ya, sesi terakhir ya. Aku mau dengerin dulu satu-satu teman-teman. Karena caranya sama melepasnya. Jadi nanti kita bareng-bareng. Saya dulu pernah manifest sebelum ikut ini kelas ini ya. Saya manifest dapat 50 juta. Oh good. Iya. Oke. Saya cuma berdoa bersyukur gitu aja jam 3 pagi teh. Woi keren, boleh di mix pakai cara itu. Iya. Makanya teman-teman, ini aku bener-bener kasih very note banget, catatan banget. Kalau aku ya, istilahnya gini loh, aku aja udah di titik ini, udah di titik 30 manifest terjadi. Udah di titik uang juga aman gitu. Aku masih nulis loh. Sebelum tidur 10 tapi minimal. itu tidak pernah selesai karena selalu tertidur. Gimana? Saya nggak pernah
berhasil menyelesaikan tugas nulis itu. Duduk jangan tiduran. Jadi aku kadang ini ada di ruang kerja aku. Jadi kalau siang aku donasi kemana langsung aku tulis 1 gitu. Aku tadi bantu anak yatim. Untuk nanti malam aku baca gitu. 2, saat 3. Saat baca itu aja saya belum selesai udah tidur. Karena saya sekali tidur. Gimana Teh? Itu kesusahan. Duduk sayang. Duduk sambil tiduran. Jadi coba bacanya jangan di ruang tidur, di meja makan. Diakalin dulu kayak gitu. Jadi jujur buat aku pribadi ya. Kayaknya ini salah satu yang membuka pintu gerbang kelimpahan aku. Menulis dan baca lagi dan bilang ya Allah makasih. Dan tolong rekam sama teman-teman caranya ya. Gini caranya. Gimana? Satu contoh ya. Contoh mamaku bilang gini, Feby itu ada keluarga yang kecelakaan. Oh Ma. Jadi aku gini. Pahami sama teman-teman bahwa semesta itu berkomunikasi sama kita lewat peristiwa. Oke. Jadi aku memahami bahwa semesta, Allah itu merespon atau memberikan apapun kepada kita, dia membaca identitas diri kita. Maksudnya gimana Teh Feby? Dia membaca identitas diri kita. Lihat lagi, semesta hanya membaca vibe di sini, getaran. Dia hanya membaca getaran hati kita sebagai identitas diri kita. Nah, aku selalu berusaha memahami itu, bahwa semesta membaca rasa. Semesta atau Allah atau hukum alam semesta ini mewujudkan segala sesuatu bukan atas dasar apa yang kita mau. Misalnya gini, ya Allah semesta, aku mau hutang lunas. Aku butuh hutang ini lunas semesta. Allah, aku butuh hutang ini lunas. Aku mau hutang ini lunas. Dia nggak baca itu. Dia ngebaca vibe di sini. Ketika Pak Zaki bilang, aku mau hutang aku lunas, aku ingin hutang aku lunas. Dia nggak ngebaca itu. Tapi ketika hatinya Pak Zaki gregetan banget nih, ditagih lagi, tagihan belum dapat, kesel. Dia membaca itu, dia membaca yang barusan. Paham nggak teman-teman? Ini substansi ya, substansi banget yang harus teman-teman tahu. Semesta nggak baca, semesta nggak mengabulkan dan nggak kasih apa yang kamu mau. No, dia membaca identitas diri kamu. Ketika Pak Zaki selalu mengeluh, dia baca identitas diri kamu adalah orang yang khawatir. Dan dikasih banyak kekhawatiran lagi datang kepada dirimu bertubi-tubi. Makin banyak yang nagih, makin banyak yang bikin kesel, makin banyak orang-orang karena requestmu sendiri menggetarkan itu, gue cuma ngebalikin, kata semesta. Aku adalah yang paling jujur membaca hatimu bergetar tentang apa aku balikin. Jadi ciptakanlah identitas diri yang berkelimpahan. Ciptakanlah identitas diri yang murah hati. Ciptakanlah identitas diri yang bersyukur. Ciptakanlah identitas diri yang berterima kasih, yang bergetar selalu dalam cinta. Itu yang dia tangkap. Itu yang dia berikan. That's why malam hari mau tidur, aku membuat vibe itu. Contoh, ketika ada mama bilang, Feb itu ada keluarga yang kecelakaan, aku selalu mikir gini, semesta lagi berkomunikasi. Wujud dari gambaran terima kasih aku atas segala yang aku terima. Mah, minta rekening BCA keluarga. Aku mau transfer 250.000.
Nah, namanya yang mana ada fotonya, Mak? Oh ini, oh ya tante Yanti namanya, tante aku. Nah, aku tulis aku donasi untuk tante Yanti kecelakaan biar dia bisa ke dokter. Oke, donasi 150.000. Ini alur buat kita nulis malam ya. 1 itu di pagi-pagi tuh Mama cerita. Tapi sebelum itu, kalau ada teman-teman yang nanya gini, lucu deh, Fa. Ada teman-teman nanya gini, Teh Febi, tolong dong kasih tahu aku dari pagi Teh Febi ngapain, apa yang Teh Febi lakukan. Tolong kasih tahu dari mulai bangun tidur, pagi, siang, sore, malam sampai tidur lagi ngapain aja. Kayak gitu. Aku mau copy paste. Ya udah deh, ntar aku ceritain nih di I saw you cry too.